Ikhwatul iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah menunjukkan diri kita kepada jalan yang benar, dan juga telah Allah berikan kepada kita hidayah, yaitu hidayah kebenaran yang memperkenalkan kita dengan perkara tauhid. Maka nikmat yang besar ini di usia sisa-sisa umur kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dengan nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Karena dengan iman ini merupakan modal utama bagi seseorang diselamatkan oleh Allah dari kekalnya api neraka. Marilah kita memohon kepada Allah agar kita diistiqomahkan dan dikuatkan atas iman dan Islam kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah di dalam menjalankan tauhid, dalam mengamalkan perintah-perintah Allah. Allah kenalkan kita dengan mengenal sunnah nabinya yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Maka lagi-lagi yang kita minta kepada Allah agar kita diistiqomahkan di atas tauhid, di atas i'tiba, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai dosa dan maksiat yang kita lakukan menjadi penyebab hilangnya dua nikmat besar ini yang Allah berikan kepada kita. Barang siapa yang mati di atas dua perkara nikmat besar ini, maka dia benar-benar mati di atas kebaikan yang besar, yaitu bertauhid dan beriktibar. Oleh karenanya jangan sampai kita melalaikan yang akan menyebabkan kita terjerumus dalam golongan orang-orang yang sesat. Sekali lagi mari kita memohon kepada Allah, semoga kita diistiqomahkan oleh Allah dalam beriman, berislam, bertauhid, dan di atas sunnah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Salawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Barakah, wabil khusus pada guru kami akhirul kiram Dr. Andes Ahmad Sunarto beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman dan Islam, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada jamaah
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada rekan saya Al-Ustaz Habib Muhammad Musa, mudah-mudahan beliau juga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan diberkahi ilmu-ilmunya. Ikhwatul iman, pada bab pertemuan ini temanya Al-Kabiratul Jadal wal Mira wal Labad. Dosa besar berdebat dan berselisih. Al-Imam Az-Zahabi dalam bab ini mengutip firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 205. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa 'aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Di antara manusia ada mereka yang perkataannya dalam urusan dunia membuat dirinya menjadi takjub, menarik hati dan merasa kagum dibuatnya atas perkataan yang dia katakan. Dan ketika disaksikan apa yang ada di dalam hati mereka kepada Allah, ternyata orang itu adalah orang yang paling keras permusuhannya. Dan ketika dia berpaling darimu, maka dia akan melakukan usaha membuat kerusakan di muka bumi ini, yaitu merusak tanaman dan hewan ternak. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada ayat ini Imam Az-Zahabi memfokuskan tentang kalimat wa huwa 'aladul khisam. Dalam firman Allah ini Allah menyatakan wa huwa 'aladul khisam. Hal ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Kata Nabi, abghadur rijali ila Allah al-aladu ala khisam. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras perdebatannya dan paling keras perselisihannya. Wa mimma yudhammu minal alfa, dan di antara bentuk ucapannya, bentuk perkataan yang dibenci oleh Allah itu al-mira, berdebat, wal jidal, perdebatan, wal khusumah, permusuhan. Maka ketiga hal inilah yang asal mulanya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan al-mira. Kata Imam Al-Ghazali, ta'nuka fi kalamil ghairi li izhari al-qalal fihi. Ta'nuka fi kalamil ghairi, engkau mencela perkataan orang lain, li izhari al-qalal fihi, untuk menampakkan kehinaan yang ada di dalamnya.
Lighairi ghairin siwa tahtiru qailihi wa izhari maziyatika alaihi, dan tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk menghinakan orang yang berbicara dan menampakkan kelebihan yang kau miliki. Jadi kata Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan mira ini, dia suka mencela omongan orang. Suka mencela omongan orang, lalu selain mencela suka menampakkan kehinaan bagi orang lain. Ya. Terus setelah menghinakan, dia menampakkan kelebihan yang dia miliki. Ini yang disebut dengan mira. Kemudian wa amal jidal, adapun yang dimaksud dengan jidal, fa ibaratun an amrin yata'allafu bi izhari nazahid wa takririha, yaitu sebuah istilah yang berkaitan dengan pembelaan terhadap mazhab-mazhabnya. Ini pengertian jidal. Tadi mira, dia suka mencela perkataan orang. Ini mira, nampakin kehinaan buat orang lain. Sudah gitu memunculkan kelebihan yang ada pada dirinya. Ini mira. Jidal ini berkaitan dengan pembelaan terhadap mazhab-mazhab yang dipegangnya. Seseorang yang membela mazhabnya yang dia pegang dengan tujuan untuk membantah dari perkataan penganut mazhab yang lain, wa amal khusumah. Ya, adapun yang dimaksud dengan khusumah adalah permusuhan. Saya mazhab Imam Syafi'i, bapak mazhab siapa, lalu saya merasa mazhab Syafi'i ini paling benar, mazhab imam-imam yang lain tidak benar, dobel apa mati-matian. Ini tidak dibenarkan. Walaupun memang kenyataannya ilmu Imam Syafi'i itu benar, tapi untuk membela-bela mazhab yang dipegangnya itu tidak benar. Karena akan memunculkan yang namanya khusumah, permusuhan. Sementara para imam-imam mazhab itu tidak ada yang bermusuhan di antara akur. Nah kita pemegang mazhabnya malah gontok-gontokan, malah perang ayat, perang dalil. Ya. Kita beliau-beliau para Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Ahmad, nggak ada yang gontok-gontokan, nggak ada yang perang dalil. Kitanya aja ya, yang sok pinter, ya, yang sok bisa. Lalu kata Imam Al-Ghazali, falijajun fil kalami liyastawfi bihi masqudan mimmarin awrihi, yaitu sifatnya yang keras di dalam perkataan yang keras dalam berbicara, yastawfihi maksudan, untuk mencapai tujuan tertentu, mimmarin aw ghairihi, baik itu berupa harta atau yang lainnya. Wa tarakan yakunu ibtidaan wa tarakan yakunu i'tiraban. Terkadang sesuatu itu dimulai dengan permusuhan, namun terkadang juga adanya berupa sanggahan. Jadi
yang tidak diperbolehkan di dalam berdebat ini adalah akan munculnya perselisihan, akan munculnya saling bantah membantah, yang kemudian nanti akan muncul sifat egois, sifat mau menang sendiri. Orang lain gak dianggap benar, dia aja yang paling benar. Ini makanya hal ini dilarang oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi termasuk dosa besar. Bukan gak boleh berdebat, bukan gak boleh kita adu argumentasi, bukan gak boleh kita berselisih paham, boleh. Tetapi untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Mencari kebenaran berbeda artinya dengan mencari pembenaran. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal mira dan mira la yakunu illa i'tiraban, tidak akan terjadi kecuali dengan tujuan untuk menyembah al-jidal, pembelaan terhadap mazhab-mazhab, wal mira dan permusuhan, wal wadud. Dari sifat ini adalah wal wadud, perbuatan tercela, tidak terpuji. Ini menurut Imam Al-Ghazali tentang al-mira wal jidal wal khusumah, permusuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Seharusnya sesama manusia, wabil khusus sesama kaum muslimin, ketika ada yang jatuh di dalam kesalahan atau kekeliruan di dalam berbicaranya, lalu kesalahan dan kekeliruan itu dinasihati atau diluruskan, bukan malah dijatuhkan, bukan malah dicela, bukan malah dihina. Kalau ada di antara kita yang salah bicara, salah mengartikan dalil Quran dan dalil Sunnah, dia salah mengartikannya, lalu kita yang tahu kita bilang itu bukan begitu pengertian dalilnya, secara baik kita bicarakan, ya, secara individu, jangan di muka umum, pakai adab ngomongnya. Jangan nggak pakai adab, karena Islam mengajarkan adab. Jangan depan umum. Kita tahu dia salah, mengungkapkan dalil, maksud dalil, baik itu Quran maupun hadis. Kita tahu dia salah mengartikannya, menjabarkannya. Kita panggil dia, kita ajak ngobrol empat mata. Itu namanya beradab. Jangan depan umum. Ente salah tadi. Itu ayat bukan ke situ tujuannya, itu salah. Kalau bicara depan umum, itu enggak beradab namanya. Jadi dikasih tahu, dinasehati, karena dia keliru. Ad-dinun nasihah, kata Nabi. Agama itu nasihat. Bukan untuk mencela, bukan untuk menghina, bukan untuk menjatuhkan martabat orang lain. Namun bila sudah mengarah pada perdebatan yang tujuannya bukan untuk kebaikan, tapi untuk menampakkan kehebatan dan kelebihannya,
maka dari perdebatan itu akan ada talbis. Apa talbis? Masuk dah setan. Kita omongin nih orang yang salah tadi, orang keliru tadi, ternyata keras kepala yang kita ajak ngomong itu. Wah nggak begitu, begini. Kita juga yang merasa benar, yang merasa tahu, lebih tahu, kita mengelak, ya nggak begitu. Muncul datang perdebatan di antara berdua. Nggak ketemu tuh solusinya, belum ketemu solusinya, karena masing-masing berargumentasi yang tujuannya masing-masing membenarkan dirinya. Lalu muncullah talbis, tipu daya setan. Muncul tuh tipu daya setan, terus mengasah-ngasah kedua orang itu. Supaya apa? Al-husumah, supaya terjadi permusuhan di antara keduanya. Nah, ini yang dilarang oleh agama, berdebat. Berkata Imam An-Nawawi, wa qala Nawawi rahimallahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, i'lam anal jidal laqad yakunu bihaqqin wa qad yakunu bibatilin. Ketahuilah bahwasanya berdebat itu terkadang dibenarkan dan terkadang disalahkan. Terkadang hak, terkadang batil. Karena hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tujadi ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Surat Al-Ankabut ayat 46. Kata Allah, jangan kalian mendebat ahlul kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik atau dengan cara yang lebih baik. Berarti melalui ayat ini boleh berdebat, boleh argumentasi, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik atau yang lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Tuhan kalian yang lebih tahu tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Surat Al-Ankabut. Ya. Disuruh malah kalau silakan berdebat, nggak apa-apa, boleh. Tapi bukan harus dengan menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, mencela orang lain. Nggak boleh kalau sampai ke arah situ. Lalu dalam surat An-Nahl ayat 125 kata Allah, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru." Dan tidaklah seseorang atau suatu kaum berdebat dalam ayat-ayat Allah melainkan dia orang yang kufur. Ya, berdebat yang didebatin ayat-ayat Allah, seperti tadi di depan yang saya bilang. Dia salah mengartikan dalil Quran, nggak tepat, arah Quran bukan ke situ dalilnya, tafsirnya. Ya. Lalu kita nasihati, kita luruskan. Ya. Tapi ketika kita luruskan, dia keras kepala, merasa dirinya benar. Ya. Lalu orang yang merasa dirinya benar ini, kata Allah, orang yang kufur.
Padahal maksud ayat Quran itu nggak ke situ tafsirnya. Dikasih tahu, diomongin, ngeyel. Makasih itu. Jangan lupa itu. Ikhwatul iman, diturunkannya Al-Quran oleh Allah adalah sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kandungan ayat-ayatnya itu bukan untuk dijadikan bahan perdebatan, tapi untuk dipelajari, untuk dihayati, yang kemudian diamalkan. Dihayati sedikit orang yang menghayati ayat Quran. Yang memahami ayat Quran juga nggak banyak. Yang mengamalkan Al-Quran paling nggak banyak. Paling kagak banyak yang ngamalin Al-Quran. Mestinya kan ketika dia baca Quran, dihayati bacaan itu. Kemudian setelah dihayati dia pahami apa maksud ayat itu. Kalau udah tahu, dia udah paham maksud ayat itu, amalkan. Jangan dipendem aja. Jangan dipendem, amalkan. Ini yang benar. Mempelajari Al-Quran itu untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau tujuannya mencari pembenaran, maka dia akan salah dan keliru di dalam mentafsirkan Al-Quran. Kalau tujuannya untuk mencari kebenaran, mencari ridha Allah, maka Allah akan kasih petunjuk. Tapi kalau tujuannya dia mempelajari Quran untuk mencari pembenaran, jangan harap Allah ridha, jangan harap Allah juga akan memberikan ilmunya kepada orang itu. Karena tujuannya, niatnya udah jelek. Tujuan niatnya udah jelek. Apabila tujuan dari berdebat itu lil wuqufi 'alal haqq, untuk mencari kebenaran, wa taqririhi, dan agar bisa di atas kebenaran, kana mahmudan, maka ini perbuatan terpuji. Wa in kana fi mudaba'atil haqq, tapi apabila tujuan berdebat itu untuk menolak kebenaran, aw kana jidalan bi ghairi ilmin kana mazmuman, atau hanya mencari pembenaran atau berdebat itu tanpa didasari dengan ilmu, maka itu perbuatan tercela, dan ini banyak yang terjadi. Awalnya pembicaraan itu biasa. Dalam pembicaraan itu yang biasa, terkadang tanpa disadari masuklah dalam ranah perdebatan. Mulai volumenya agak naik. Volumenya tuh. Kalau volumenya udah mulai agak naik, hati-hati. Jangan sampai apa yang kita perdebatkan itu nggak kita pahami. Yang semestinya tujuan dari pembicaraan itu baik, tapi karena perdebatan yang tanpa didasari dengan ilmu, maka akan menghasilkan keburukan pada finishingnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kepada orang yang suka berdebat, orang yang suka adu argumentasi, itu biasanya agamanya akan guncang. Kata Imam Az-Zahabi, orang yang sukanya berdebat, yang sukanya ngadu argumentasi, ngadu omongan, itu biasanya agamanya guncang. Dan kemuliaannya pun akan kurang.
kata Imam Az-Zahabi. Kemuliaannya akan kurang. Kenapa? Li'anna dhabbal lisani fil khusuma ala khadil i'tidal muta'azzir. Karena menjaga lisan dalam berdebat, di dalam perselisihan, di dalam bantah membantah adalah agar tetap pada batasannya, adalah sesuatu yang sulit dilakukan oleh seseorang. Teman sudah lihat di acara ILC itu, ya, debat tuh. Saya nggak menyebut namanya, dan pokoknya pakai udang-udang tuh, nggak pakai udang-udang, wah, dinasihatin, dia sampai salah, dinasihatin sama ustadz-ustadz yang benar, tapi keras kepala. Tujuannya untuk pembenaran diri dia, yang niatnya untuk kepentingan dunia, bukan kepentingan akhirat. Nah, itu yang salah. Dan ketika seseorang berdebat, berselisih dan saling bantah membantah, biasanya nggak mampu mengontrol dirinya, menjaga lisannya, karena sudah terpancing dengan perasaan kesel bercampur emosi. Lisan pun tidak lagi bisa terkontrol, hingga keluarlah kata-kata yang nggak baik, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata yang nggak baik keluar dari mulutnya. Apa kata-kata yang baik? Ya banyak. Bisa jadi kata-kata kotor, bisa jadi kata-kata laknat yang keluar dari mulutnya. Yang karena apa? Karena saking keselnya. Sementara melaknat nggak boleh, Allah dilarang, Allah. Perselisihan itu, ya, wal khusumah tuqiru al-sadr. Perselisihan itu akan atau bantah membantah itu membakar amarah kita. Wa tuhiju al-ghadab, dan membangkitkan amarah di dalam diri kita. Wa idza hadzal ghadabu asala al-hiddu bainahuma. Dan apabila sudah muncul kemarahan, maka akan muncul sifat dengki, yaitu sifat agar orang lain dihinakan. Hatta yafrah kulla wahidin minhuma bimusa'ati al-akhar, hingga muncul pada setiap mereka perasaan gembira apabila yang lain merasakan kesulitan. Salah satu pihak merasa puas, akan merasa senang ketika lawan debatnya itu kalah, sehingga dia merasa puas. Ya. Sebaliknya, wa yahzani limusarratihi wa yudlaku lisanuhu fi iradhihi, akan merasa sedih ketika melihat orang lain mendapatkan kesenangan. Karena kalah dalam perdebatannya, dia nggak senang, dia marah, dia kecewa, nggak senang dia kalah dalam perdebatannya. Senang melihat orang lain sedih, dan sedih melihat orang lain senang. Nih, orang yang egois, orang yang menang sendiri, orang yang tujuan berdebat itu mencari pembenaran. Orang seperti ini sifatnya senang melihat orang lain sedih, tapi dia sedih melihat orang lain senang. Yang seperti ini yang bisa membakar amal ibadah seseorang. Ini kata Imam Az-Zahabi, akan membakar seluruh amal-amal itu. Karena apa? Karena lisannya yang gak terkontrol, karena hatinya yang dengki. Hati-hati. Seharusnya kita sesama makhluk itu, ya, kalau memang kita lihat tinggal benar, ya udah, mohon sama Allah.
Mohon sama Allah. Doa. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, kafa bika ithman alla tuzadu mukhasiman. Cukuplah kalian melakukan debat, melakukan dosa apabila senantiasa berada dalam perselisihan dan dalam permusuhan. Man jadala fi khusumatin bi ghairi ilmin lam yazul fi sukhtin hatta yanzi'a. Barang siapa yang berdebat dalam perselisihan permusuhan tanpa didasari dengan ilmu, maka senantiasa berada di dalam keburukan hingga mereka meninggalkannya. Bahkan dari Abu Umamah, Nabi pernah bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'di hatta khadiya kanu alaihi illa uqtu al-khilal al-jidal." Tidaklah suatu kaum setelah aku tinggalkan mereka tersesat, kata Nabi. Satu kaum ketika aku sudah tinggalkan mereka tersesat, kata Nabi SAW. Setelah mereka berada di atas petunjukku, yang tadinya mereka di atas petunjuk Nabi, tapi setelah Nabi nggak ada, banyak umat-umat yang tersesat sampai mereka mendatangi perdebatan. Hatta hudiya kanu alaihi illa uqtul jidal. Setelah mendatangi, sampai mereka mendatangi perdebatan. Ma darabuhu laka illa jadala. Tidaklah mereka memberikan permisalan kepadamu kecuali hanya untuk bantah-membantah, bahkan untuk mencari kebenaran. Akhwafu ma akhwa alaikum zillatu alim. Yang aku takutkan, kata Nabi SAW, yang menimpa kalian adalah tergelincirnya lisan orang-orang yang berilmu, kata Nabi SAW. Nabi SAW takut, khawatir kalau nanti orang-orang yang berilmu tergelincir lisannya gara-gara berdebat, gara-gara berselisih paham. Wajidalun munafiq fil Quran wa dunya. Dan perdebatan orang-orang munafik di dalam Al-Quran dan perkara dunia, taqta'na qahum fahtamuha fi nufusikum, sehingga mereka memenggal leher-lehernya karena perselisihan. Maksudnya, ketika mereka berdebat lalu muncul saling bantah-membantah, kemudian timbul perselisihan dengan menukil ayat-ayat Quran, menukil hadis-hadis Nabi yang sahih, tapi menukilnya dengan tujuan yang keliru, hanya untuk pembenaran dirinya, bukan untuk menampakkan kebenaran. Hal itu dilakukan hanya demi kepentingan dunianya, maka ini sesuatu yang salah, juga kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas ayat-ayat Allah, hadis-hadis sahih Nabi SAW yang dia nukilkan dalam perdebatan itu, tapi tujuannya salah. Ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-mira fil Quran kufrun. Kata Ibnu Umar, perdebatan di dalam permasalahan ayat-ayat Allah adalah perbuatan kufur. Ayat-ayat Allah sudah benar, kenapa harus diperdebatkan? Kenapa harus diperselisihkan? Kalau memang nggak tahu, lebih baik diam. Jangan sok tahu.
Kalau nggak tahu. Makanya kalau berdebat ayat-ayat Allah, kalau dia nggak tahu tapi nyerocos aja, sok tahu, maka itu adalah perbuatan kufur, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna man ahabukum ilayya wa aqrabukum minni majlasan yaumal qiyamah." Inna man ahabukum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi SAW, wa aqrabukum minni majlasan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat duduknya denganku di hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi manusia umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh beliau dan nanti duduknya berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, di yaumil kiamah, adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni majlasan yaumal qiyamah, dan orang yang paling aku benci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan paling jauh duduknya dariku di hari kiamat, yaitu arsal saruna, orang yang banyak bicara, wal mutasyaddiquna, orang yang menyakiti orang lain dalam bicaranya dan menghinakannya, wal mutafayyihun, dan orang-orang yang menyombongkan dirinya. Tiga sifat ini yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arsal saruna, orang yang banyak bicara, wal mutasyaddiquna, orang yang suka menghina dalam bicaranya kepada orang lain, wal mutafayyihun, dan orang yang menyombongkan dirinya. Ketiga sifat ini dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah dibenci begini, dapat syafaat nggak nanti? Kalau tiga sifat ini dimiliki seseorang, akan dapat syafaat nggak nanti di yaumil qiyamah? Nggak akan mungkin, karena Nabi udah benci. Nabi udah benci. Itu kan Nabi katakan hadisnya. Ya. Banyak bicara. Terus kalau bicara menghina orang lain, ditambah lagi menyombongkan dirinya. Ini hal yang dibenci sama Nabi. Kalau dibenci sama Nabi, jangan harap dapat syafaat nanti. Ikhwatul iman rahimahullah. Tentang permasalahan debat, hendaknya dalam berdebat itu tujuannya adalah memberi nasihat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Ma nazartu ahadan illa 'alan nasiha." Aku mendebat seseorang, kata Imam Syafi'i, aku mendebat seseorang kecuali untuk memberikan nasihat. Ini kata Imam Syafi'i. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtil, banallahu lahu baitan fi rabbil jannah." Barang siapa yang meninggalkan debat karena dia berada di dalam kesalahan, maka Allah bangunkan baginya rumah di pinggiran surga. Wa man tarakal mira' wa huwa muhiqqun, dan barang siapa meninggalkan debat sedangkan dia orang yang benar, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, Allah bangunkan baginya rumah di bagian atas dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdebat, dia tahu dia salah, dia tahu dinasihatin karena salah, tapi dia menerima nasihat orang itu agar tidak terjadi perdebatan, maka Allah bangunkan dirinya rumah di pinggiran surga. Di pinggir surga Allah bangunkan rumah buat dia. Dia tahu dia dinasihatin karena dia salah, dia tahu, dia diam, gak mau berdebat. Lalu kemudian ketika dia yang nasihatin ini benar untuk
untuk nasihat kebenaran. Ya, yang memberi nasihat ini berdasarkan kebenaran. Lalu yang dinasihatin ini mengakui kesalahannya. Nah, yang akhirnya mereka membubarkan diri dari perdebatan. Ketika dia membubarkan diri dari perdebatan itu, maka banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Allah bangunkan baginya rumah di bagian atas surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ngaku salah dan dia yang benar juga nggak mau meneruskan, nggak mau nyeloteh terus. Sampai nyelotehnya itu sampai menghinakan, mencela, itu nggak terjadi. Karena udah selesai dia terima dinasihatin, yang orang nasihatin berdasarkan kebenaran juga udah nggak nyeloteh lagi. Maka dibangunkan oleh Allah rumah di atas surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu di atas surga ada apa lagi itu. Ya. Kalau Allah udah nyatakan begitu dalam hadisnya, dalam hadis Nabi SAW. Karena Nabi ngomong begini kan berdasarkan wahyu dari Allah, nggak muncul sendirinya dari mulut Nabi, berdasarkan dari Allah wahyu dikasih tahu. Ya. Jadi ikhwatul iman, kalau masih ada cara yang lain, baiknya kita tinggalkan saja perdebatan itu. Karena memang yang kita inginkan dari meninggalkan perdebatan itu semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah, sehingga mendapatkan balasan pahala yang dijanjikan oleh Allah, yaitu dibangunkannya rumah di atas surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Apabila masih terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan, Al-Fakir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fakir yang dhaif ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعفنا يا كريم واعفنا يا رحيم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا على دين الإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالتوفيق وثبتنا بالمعرفة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بحق الفاتحة وبشفع الفاتحة وبركة الفاتحة وبكرامة الفاتحة ومعززة الفاتحة والشفاعة الفاتحة يا فارج الهم ويا كشف الغم يا من عبده ويغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا حتى علم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.